Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dimana beliau bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin, inna amrohu kullahu khairun, karena setiap amalannya, setiap perkaranya, semuanya itu bisa bernilai kebaikan. Kenapa bisa bernilai kebaikan? In asobat husarra'u syakaro, jika mukmin itu tertimpa atau diberikan nikmat, syakaro, maka ia bersyukur. Fakana khairun lah, fakana khairan lah, maka yang demikian itu baik baginya. Wa in asobat hudorra'u, dan jika ia ditimpa dengan kesusahan, dengan kesulitan, dengan kesedihan hati, sobaro, maka ia itu bersabar. Fakana khairan lah, dan yang demikian itu baik baginya. Hadirin dimanapun Anda berada, perlu kita ketahui bahwa sesungguhnya manusia itu tidak akan terlepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah imma fi nikmatin, manusia itu ada kalanya berada di dalam nikmat, wa imma fi nakmatin, dan ada kalanya juga manusia itu berada di dalam nakmat. Nakmat itu adalah kesusahan. Nah hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, tidak ada manusia yang selama di dunia ini merasakan nikmat terus, bahagia terus hidupnya. Akan tetapi suatu saat ia pasti akan merasakan kesusahan. Pun begitu sebaliknya, tidak ada manusia yang merasakan sedih terus, menangis terus setiap harinya. Akan tetapi suatu saat ia pasti akan mendapatkan kebahagiaan atau nikmat. Nah, perlu kita ketahui juga apa sikap yang harus kita ambil sebagai seorang mukmin. Nah, maka seorang mukmin di dalam hadis tersebut dijelaskan, in asobat husarro, jika ia mendapatkan nikmat, syakaro, maka ia bersikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan syukur? Syukur di dalam takrif disebutkan bahwa zuhuru atharin nikmat, menampakkan bekas nikmat, ala lisanil abdi, jika syukur itu diperlihatkan dalam bentuk lisan, sanaan, maka lisan itu akan menyanjung sang pemberi nikmat, wa ala qalbihi i'tirafan, dan jika diperlihatkan rasa syukur itu dalam bentuk hati, maka hati itu akan mengakui bahwasanya Allah itu tidak pernah meninggalkan hambanya, Allah itu selalu memperhatikan hambanya, dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Wa ala jawarihi inqiyadan, dan jika rasa syukur itu diperlihatkan dalam bentuk anggota badan, maka anggota badan itu akan inqiyadan, akan semakin tunduk, semakin patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu beliau melaksanakan sholat malam hatta intafakhat qadamahu, sehingga kedua kaki beliau itu bengkak-bengkak. Maka Aisyah bertanya, wahai Rasul, kenapa engkau melakukan hal seperti itu padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengampuni dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, afala akunu abdan syakuran, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah, dari definisi ini kita mengetahui bahwa syukur itu bukan hanya makan-makan saja, akan tetapi syukur itu harus ada peningkatan ibadah dari segi kualitas maupun kuantitas. Lalu yang kedua, ketika kita menyikapi kesulitan atau kesusahan, apa sikap
yang harus kita ambil sebagai orang mukmin. Maka sikap yang harus kita ambil adalah in asobat hudorra'u sobaru. Jika ditimpa kesulitan, kesusahan, maka kita harus bersabar. Imam Al-Jurjani di dalam kitab At-Ta'rifat menjelaskan bahwa definisi sabar itu adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Jadi tidak menampakkan, tidak memperlihatkan, tidak menjelaskan atas kesusahan yang sedang dialami kepada semua orang atau kepada orang lain. Lantas harus ke siapa itu menjelaskannya? Maka menjelaskannya ilallah, hanya kepada Allah. Di kita kadang suka terbalik. Ketika kita mengalami kesusahan, semua orang tahu kesusahan kita. Kita menceritakan kepada tetangga, kita menceritakan kepada saudara kita, yang padahal belum tentu mereka itu bisa membantu, karena bisa saja mereka juga sama sedang mengalami kesulitan. Nah, maka solusi terbaik adalah kita mengadukan apa kesulitan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu memberikan solusi terbaik dari semua kesalahan-kesalahan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.